prakerja gelombang 61 resmi akan ditutup. Lalu kapan tanggal pengumuman lolos prakerja gelombang 61 ini? Apakah benar prakerja gelombang 61 ini adalah gelombang terakhir? Mengingat banyak yang mendapatkan email bertuliskan ini adalah kesempatan terakhir. Lalu seperti apa ciri-ciri akun yang akan lolos di prakerja gelombang 61 ini? Lakukan hal ini dari sekarang sebelum pengumuman lolos prakerja. Ingat, teman-teman juga bisa mendapatkan uang tambahan di luar insentif prakerja hingga Rp700.000. So, simak video ini sampai selesai agar teman-teman tidak ketinggalan informasi penting yang akan aku sampaikan di video ini. Oh iya, aku sedang mengadakan giveaway dengan total Rp1 juta. Syaratnya gampang banget, tonton video Input Media minimal 2 menit, like, komen, dan subscribe YouTube channel Input Media. Semakin teman-teman aktif di YouTube channel Input Media, maka berpeluang menang untuk giveaway dengan total Rp1 juta untuk 5 orang pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Sebelumnya buat teman-teman yang belum follow Instagram aku dan belum subscribe channel ini, yuk follow dan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai kartu prakerja dan aplikasi penghasil uang yang valid dan akurat tentunya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan update lagi informasi untuk prakerja gelombang 61, di mana prakerja gelombang 61 ini akan ditutup ya malam ini teman-teman pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, yang menjadi pertanyaan, kapan pengumuman lolos prakerja gelombang 61 ini? Apakah benar prakerja gelombang 61 ini adalah gelombang yang terakhir? Dan kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman kita akan bahas dulu untuk yang apakah benar prakerja gelombang 61 ini adalah gelombang yang terakhir, karena banyak banget dari teman-teman yang mendapatkan email seperti ini. Sejauh ini informasi yang aku dapatkan dari beberapa lembaga pelatihan ini untuk prakerja di tahun 2023 ini yaitu sekitar 1 hingga 2 gelombang lagi, itu termasuk gelombang tambahan. Jadi kalau misalkan memang benar prakerja gelombang 61 ini adalah gelombang yang terakhir, maka masih ada kemungkinan ada gelombang 62. Kok bisa jadi gelombang 62 itu masih kemungkinan untuk prakerja gelombang tambahan teman-teman, yang diambil dari teman-teman yang sudah dinyatakan lolos kartu prakerja tapi tidak segera menggunakan saldo pelatihannya atau tidak segera membeli pelatihan pertamanya sehingga kartu prakerjanya dicabut. Nah, dari kepesertaan yang dicabut tersebut itu dikumpulkan, diakumulasikan, kemudian dimasukkan ke dalam kuota gelombang tambahan teman-teman. Itu kalau misalkan masih 1 hingga 2 gelombang lagi teman-teman. Tapi kalau memang ini adalah gelombang yang terakhir, itu artinya bisa aja untuk gelombang 61 ini sudah masuk ke dalam gelombang tambahan. Karena tidak ada informasi resmi dari pihak prakerja itu sendiri. Informasi-informasi ini kita dapatkan dari beberapa lembaga pelatihan teman-teman. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut akan aku informasikan lagi di video selanjutnya tentunya. Sehingga karena prakerja di tahun 2023 ini adalah tinggal 1 hingga 2 gelombang lagi, maka segera teman-teman ya untuk memanfaatkan sebaik mungkin saldo dan juga sisa saldo pelatihan kalian. Buat kalian yang masih punya sisa saldo pelatihan, segera tukarkan atau gunakan sisa saldo pelatihan kalian agar mendapatkan uang tambahan lagi di luar insentif prakerja. Kalian bisa simak di video aku yang ini, linknya akan aku taruh di kolom deskripsi video ini. Selanjutnya, kapan pengumuman lolos prakerja gelombang 61 ini Kak? Oke teman-teman, karena prakerja biasanya untuk estimasi pengumuman lolos ini sekitar 2 hingga 3 hari kerja setelah gelombang tersebut ditutup. Artinya jika prakerja gelombang 61 ini ditutupnya pada hari Senin yaitu tanggal 25 September 2023, maka kemungkinan besar untuk prakerja gelombang 61 ini diumumkan yaitu tanggal 29 September 2023 jatuhnya pada hari Jumat ya teman-teman, seperti biasanya. Itu jika estimasi dan sistemnya masih sama seperti gelombang yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Biasanya juga diumumkan setiap jam 12 siang.
kemudian di sini apa sih ciri-cirinya akun yang akan lolos di prakerja gelombang 61? Biasanya 1 jam atau beberapa menit sebelum pengumuman resmi prakerja gelombang 61, ketika kalian cek di dashboard prakerja kalian itu ada yang statusnya itu sudah berubah teman-teman. Nah, yang tadinya sebelumnya itu masih dalam proses seleksi, jika kalian lihat di riwayat gelombang itu biasanya ada yang udah tertulis berhasil ataupun gagal. Nah, kalau kalian tertulisnya berhasil, maka itu sudah 99% teman-teman lolos di prakerja gelombang 61. Ini tinggal pengumuman resminya aja teman-teman. Ada juga yang sudah mendapatkan SMS ataupun email terlebih dahulu dari prakerja yang menyatakan teman-teman lolos di prakerja gelombang 61 ini. Tapi nanti setelah pengumuman resmi, maka jika kalian dinyatakan lolos 100% di prakerja gelombang 61 ini, ketika kalian cek ya di dashboard prakerja kalian, itu akan tampilannya itu seperti ini teman-teman. Kalian akan diminta untuk menonton 3 video induksi. Maka kalian langsung aja tonton 3 video induksi tersebut, jangan di skip-skip ya teman-teman. Kemudian setelah menonton 3 video induksi tersebut, maka teman-teman nanti akan diminta untuk menyambungkan rekening atau e-wallet ke akun prakerja kalian. Oleh karena itu, di sini selagi teman-teman menunggu pengumuman lolos prakerja gelombang 61, maka teman-teman harus mempersiapkan beberapa hal ini dari sekarang sebelum menyesal nantinya. Kenapa seperti itu? Karena nanti setelah kalian dinyatakan lolos prakerja, teman-teman ini harus segera mungkin membeli pelatihan. Karena kalau kalian itu mengulur-ulur waktu membeli pelatihan, seperti yang kita tahu ya, untuk di pelatihan di prakerja 2023 ini untuk kuotanya itu terbatas teman-teman. Jadi kalian itu harus segera cepet-cepetan ya untuk membeli pelatihan agar kalian itu dapat pelatihan yang kalian inginkan tentunya. Nah, di sini beberapa hal yang harus kalian lakukan dari sekarang. Di antaranya yang pertama, silakan teman-teman mempersiapkan rekening atau e-wallet yang akan teman-teman sambungkan di akun prakerja. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan rekening, maka teman-teman bisa menggunakan rekening BNI ataupun rekening BCA. Sedangkan jika teman-teman ingin menggunakan e-wallet, kalian bisa menggunakan e-wallet seperti OVO, GoPay, Link Aja ataupun Dana. Nah, di sini perlu kalian ketahui ya, untuk kalian yang ingin menggunakan e-wallet nantinya, e-wallet yang kalian buat itu harus dalam keadaan terupgrade terlebih dahulu, baru bisa menyambungkan ke akun prakerja. Jadi misalkan kalian menggunakan Dana, silakan kalian upgrade terlebih dahulu ya. Dana kalian itu menjadi Dana Premier kalau nggak salah teman-teman, atau Dana Plus ya namanya itu. Nah, itu kalian cara upgrade-nya itu kalian menggunakan foto KTP kalian. Nah, itu jadi kalian baru bisa menyambungkan ke rekening. Kalau kalian belum mengupgrade-nya itu tidak bisa disambungkan ya teman-teman. Selanjutnya yang harus kalian lakukan dari sekarang yaitu teman-teman memperhatikan untuk nomor HP yang sudah kalian sambungkan di akun prakerja. Nah, nomor HP yang terdaftar di akun prakerja ini pastikan aktif ya teman-teman beberapa bulan ke depan. Pastinya hingga cair semua insentif prakerja kalian itu harus aktif. Karena kalau nomor HP kalian itu sudah tidak aktif, maka kalian tuh akan gagal ya. Biasanya insentif kalian tuh akan gagal cair teman-teman. Jadi kalian harus segera menggantinya. Kalau nomor HP kalian itu udah tidak aktif ya dari sekarang atau udah mati, kalian bisa menggantinya. Lihat aja di profil kartu prakerja kalian. Kemudian kalian lihat yang bagian nomor handphone, itu langsung aja kalian ubah. Poin ketiga yang harus kalian lakukan dari sekarang adalah memperhatikan email yang kalian gunakan di akun prakerja. Kenapa seperti itu? Karena kalian harus memperhatikan ya, email kalian tuh harus aktif selama beberapa bulan ke depan. Karena kalau sudah tidak aktif lagi, maka teman-teman harus segera menggantinya di akun prakerja kalian. Kalian bisa lihat aja di bagian profile, kemudian kalian lihat di bagian ganti email. Nah, kalian perlu tahu ya, untuk email ini sangat penting. Kenapa harus aktif? Karena ketika kalian login, teman-teman itu akan selalu diminta untuk mengisi OTP yang dikirimkan ke email kalian. Kemudian untuk mengikuti webinar atau Zoom, itu biasa juga ada mengirimkan link Zoom-nya itu ke email kalian. Nah, di sini perlu kalian ketahui, untuk email ini kalian hanya bisa menggantinya 1 kali aja. Jadi kalau misalkan kalian sudah menggantinya 1 kali, maka kalian tidak bisa mengganti kembali untuk email tersebut. Jadi pastikan email kalian aktif selama beberapa bulan ke depan hingga semua insentif kalian cair dengan aman tentunya.
Nah, nanti setelah lolos prakerja, aku akan informasikan untuk rekomendasi judul-judul kelas pelatihan prakerja online yang bisa menggunakan HP dari jenjang SD hingga S1 plus mendapatkan uang tambahan hingga Rp700.000 tentunya. Nah, kalian juga bisa lihat aja tutorialnya di video aku, linknya aku taruh di kolom deskripsi video ini. Tapi nanti untuk kalian yang lolos di gelombang 61 akan aku perbaharui lagi untuk kelas-kelas pelatihannya di video yang akan aku upload setelah pengumuman resmi prakerja gelombang 61. Oke, jadi itu dulu informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.